Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Geofisika, Universitas Hasanuddin. Indonesia terdiri atas berbagai suku, budaya, dan agama. Keragaman yang ada di Indonesia menyebabkan munculnya berbagai ragam bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh sekelompok masyarakat. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efektif, timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok digunakan untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut dengan ragam standar. Ada beberapa faktor timbulnya ragam bahasa. Yang pertama, faktor budaya. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah memiliki perbedaan kultur, seperti di wilayah Jawa dan Papua. Hal ini memperjelas faktor budaya menjadi salah satu faktor timbulnya ragam bahasa. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa faktor sejarah sangat penting. Yang ketiga, faktor perbedaan demografi. Nah, setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti di wilayah pantai dan pegunungan, yang cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk yang biasanya menggunakan bahasa yang panjang lebar dan menggunakan intonasi suara yang rendah karena lokasinya yang berdekatan. Ada berbagai jenis ragam bahasa. Namun, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Berdasarkan cara pandang penutur, ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok bahasawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama, dialek disebut dengan logat. Contoh yaitu logat orang Jawa dan logat orang Bali. Logat bahasa Indonesia orang Jawa tampak jelas pada pelafalan B pada setiap nama kota seperti Bandung dan Banyuwangi. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga turut mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya, tidak terpelajar yaitu video, sedangkan terpelajar itu video. Tidak terpelajar yaitu film, sedangkan terpelajar yaitu film. Tidak terpelajar yaitu kompleks, sedangkan terpelajar yaitu kompleks. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti dalam pertemuan, peraturan, dan undangan. Sedangkan ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi.
Ragam resmi dan ragam tak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan suatu bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, maka semakin resmi pula bahasa yang digunakan. Begitupun sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.